ini kami membicarakan satu hal yang penting tapi belum banyak dibahas, yaitu bagaimana kita bersama-sama bisa berkontribusi menangani stigmatisasi terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19, yang terpapar virus, dan para tenaga medis. Melalui media massa kita bisa melihat bagaimana karena ketakutan yang berlebihan atau informasi yang tidak memadai, maka orang-orang yang terpapar virus justru mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, diusir, dipersonalkan oleh warga sekitarnya. Hal yang sama juga dialami oleh para tenaga medis, diberitakan diusir dari kos-kosannya, ditolak oleh lingkungannya, dan lain-lain. Jadi hal-hal ini hal-hal yang real terjadi dalam masyarakat, dan tentu ini tidak bagus sama sekali, menambah beban berat, beban psikologis para korban dan tenaga medis yang semestinya itu kita hargai karena kontribusinya luar biasa, justru mendapatkan perlakuan-perlakuan yang seperti itu. Kita berpikir hari ini mencoba mendiskusikan hal-hal ini, dan saya kira narasumber yang kita hadirkan sangat layak untuk berbicara. Ada Mbak Ratri, ada Ibu Dr. Nula Kamal, ada Bung Jerome, ada Pak Asep Setiawan dari Dewan Pers, dan nanti Pak Doni Munardo juga akan bergabung dengan kita semua untuk memberikan perspektif dan pandangan beliau dari sisi Satgas Penanggulangan Pandemi COVID-19. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini bisa memberikan informasi, wacana, perspektif, kesadaran baru buat kita semua, khususnya buat teman-teman wartawan, sehingga kita bisa memiliki modal kebijakan yang lebih baik untuk bersama-sama menanggulangi dampak pandemi ini. Saya kira dari atas nama Dewan Pers, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi. Waktu kami kembalikan kepada moderator kita yang cantik sekali, Ibu Prita Laura. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agus Sudibyo. Waduh, dipuji sama Mas Agus Sudibyo, rasanya deg-degan ini saya ya di depan teman-teman semua dari berbagai daerah. Tadi saya sambil Mas Agus ngomong, saya lihat di chat, wah ini macam-macam loh Mas. Ini datangnya dari berbagai daerah, dari Riau, dari Kota Waringin Timur, Kalteng, luar biasa. Terima kasih teman-teman untuk semangatnya hadir bersama pada hari ini. Nanti seperti disampaikan juga akan bergabung juga Letjen TNI Doni Munardo, Ketua Satgas Penanganan COVID-19. Nah, kami informasikan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung saja, silakan bertanya di kolom chat yang ada ya, karena nanti Pak Doni ini waktunya tidak akan panjang. Jadi kalau ada pertanyaan kepada Pak Doni atau kepada narasumber lainnya, langsung saja dituliskan di chatnya dan nanti akan dipilih oleh teman-teman dari Dewan Pers begitu ya. Nah, baik, saya akan langsung memulainya kepada Mbak Ratri Anindya Jati, penyintas COVID-19 yang rumahnya di Depok dekat rumah saya, begitu. Dan waktu dulu Mbak sempat loh ada orang-orang pada takut ke daerah Depok langsung begitu loh. Apa sih gitu ya, kesannya langsung kayak Depok ini mencekam sekali gitu. Iya. Terus kemudian juga waktu itu saya ingat banget Mbak Ratri ini kan pasien 03 tadi kan dikatakannya di Indonesia. Saya ingat banget Mbak Ratri itu, ibunya Mbak Ratri bilang begini, yang paling berat sebenarnya bukan penyakit fisiknya, tapi justru tekanan psikisnya, begitu ya Mbak Ratri ya. Gimana Mbak Ratri sebenarnya apa yang terjadi, apa yang dirasakan pada saat itu? Ya, jadi kan pertama yang dinyatakan positif duluan adalah Sita adikku yang pasien nomor 1, selalu ibuku pasien nomor 2. Jadi di tanggal 2 Maret itu aku sebenarnya sudah sembuh, jadi sudah kira-kira 5 hari gitu aku udah nggak bed rest lagi, sudah bekerja lagi di Jakarta, sudah recover gitu, terus mendengar kabar bahwa ibu dan Sita positif. Nah, pas mendengar kabar itu pertama kan tentunya kita dalam posisi bingung dan stres ya, dengar 2 anggota keluarga sakit COVID, dan COVID ini
penyakit baru yang belum diketahui apa-apanya, yang masih dipelajari gitu sama dunia medis. Tapi di samping harus mengatasi tekanan dari berita itu, terus kemudian rumah kita dalam waktu beberapa jam itu dikepung sama media, sama para jurnalis, sama wartawan. Itu sampai orang rumah nelpon aku nggak boleh pulang gitu. Pokoknya jangan pulang, besok-besoknya juga masih nggak boleh pulang karena tiba-tiba memang kita kayak privasinya di apa sih itu nama invasion of privacy itu tingkat tinggi lah gitu. Tiba-tiba semua orang di Indonesia kayaknya kenal kita, terus rumahnya diserbu pakai lain. Kemudian ada langsung ada apa tuh berbagai berita melenceng gitu. Adikku kan ya kebetulan kita semua gimana ya Mbak, perempuan terus di dunia tari, kita sebenarnya profesinya di manajemen tari tapi juga menari gitu ya, di level yang berbeda-beda. Jadi itu tuh jadi kayak apa sih, target empuk banget gitu untuk omongan orang. Jadi langsung ada berita, hari itu juga berita itu keluar fotonya adikku dengan kostum tari, tapi disebutnya ini adalah pasien COVID-19 nomor 1 di Indonesia beserta ibunya yang adalah penari sewaan gitu. Terus kita kayak oke, makasih ya. Terus ada juga komentar-komentar tari itu ini lebih dari serangan netizen ya Mbak. Tari itu budaya luar gitu. Kalian bertiga wanita bangsat, wanita jahanam yang membawa tari ke Indonesia. Itu ada. Terus segala macam pokoknya salah kita lah gitu. Nah, itu tuh aku ingat banget setelah aku dinyatakan positif juga beberapa hari kemudian, kan aku pun hari itu langsung dibawa ke rumah sakit menyusul Sita dan Ibu. Terus tadi aku mau bilang apa ya? Oh ya, nah kebetulan memang kondisinya Ibu dan Sita saat ditransfer dari rumah sakit Mitra Keluarga di Depok, lalu ke RSPI Sulianti Saroso di Sunter, itu kondisi klinis fisik mereka tuh sudah membaik, Ibu sudah nggak demam, batuknya Sita sudah mereda. Sita sebetulnya yang gejalanya paling parah, dia sebelum masuk RSPI itu kalau nggak salah 8-9 hari itu demam tinggi gitu. Terus pas masuk RSPI dan di rumah sakit swasta sebelumnya pun sudah membaik. Tapi begitu ada pernyataan ofisial dari Jokowi, kemudian identitas kami terbuka, terus ada berbagai serangan itu, kita lihat banget bahwa mental distress yang Sita rasakan itu langsung membuat keadaan fisiknya turun lagi. Itu langsung dia besoknya harus pakai apa tuh namanya for your breathing, nebulizernya, terus batuknya juga bertambah parah, terus dia demam lagi gitu. Muntah-muntah. Jadi waktu itu kita benar-benar harus fokus menguatkan mentalnya Sita supaya dia nggak mikirin itu serangan-serangan dari netizen dan pemberitaan media yang juga waktu itu kita sampai bingung gitu, ini kok nggak ada yang akurat ya gitu kan, tentang hari-hari itulah, pokoknya dahsyat banget Mbak Prita serangannya. Jadi itu sebenarnya lama-lama kita bilang gini, ini sebenarnya aku baik-baik aja pastinya ya. Waktu itu aku ngerasa sudah sehat, tapi virusnya masih ada di tubuhku. Ibu pun sudah sehat. Dia benar-benar hanya menunggu paru-parunya recover waktu itu. Sita setelah hari itu dia turun lagi, butuh beberapa hari untuk recover lagi. Jadi yang kita lebih harus tangani secara mental dan emosional itu secara psikis sebenarnya malah hujatan dan stigmanya dari orang-orang yang kita nggak kenal gitu. Mbak, saya tertarik dengan yang Mbak bilang tadi ya, pemberitaannya tidak ada yang akurat begitu. Mostly salah. Begitu. Oh ya? Tahu kami begitu, setiap hari kita dapat berita itu dari waktu itu misalnya ya, saat aku 4 hari kemudian dinyatakan positif dan diidentifikasi ada pasien 03.
itu ada berita yang menyatakan headline-nya besar-besar pasien 03 sudah teridentifikasi misalnya gitu, dan ini orang pasien 03 adalah bukan keluarga, bukan saudara sedarah dan tidak serumah dengan pasien 01 dan 02. Nah, aku pikir oke, mungkin ada yang merasa bersalah atau apa, mereka lalu ingin menyembunyikan identitas aku gitu ya kemudiannya. Terus